Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 57. Setelah menghukum berat Pan Jingde, pemilik taman hiburan, Gu Qingyi sibuk menangani akibatnya. Selain hal-hal lain, pekerjaannya menjadi berat akhir-akhir ini, terutama hatinya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia bersandar duduk dan mulai memejamkan mata untuk beristirahat. Itu terlalu sombong. Apakah menurutmu aku hanyalah sepotong daging di talenan, untuk disembelih? Begitu Qin Ninggang pergi dari grup Gu, beberapa mobil mengikutinya. Ini bisa digambarkan sebagai tindak lanjut yang terang-terangan. Di antara orang-orang yang mengikutinya adalah preman dari geng Macan Hitam dan anggota geng lainnya. Ketika mereka mengetahui keberadaan Qin Ming, tidak ada yang mau ketinggalan dan bergegas untuk mengikutinya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan gegabah, tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain. Itu sekelompok rakyat jelata. Membunuh mereka hanya membuang-buang energi. Saya harus mengambil pendekatan jangka panjang untuk menangkap ikan besar. Qin Ming tersenyum main-main dan dengan sengaja memperlambat mobil. Beberapa pemimpin geng Macan Hitam sedang duduk di dalam mobil Volkswagen hitam. Pemimpinnya dijuluki Ye Fox. Dia penuh dengan ide-ide jahat dan merupakan wanita yang licik dan licik. Mata kecilnya melihat sekeliling, dan ketika dia melihat kendaraan komersial itu melambat, dia memerintahkan, beritahu saudara-saudara untuk mengelilinginya dan menyerang dari depan dan belakang untuk mencegah anak laki-laki bernama Qin melarikan diri. Setelah menerima perintah, 3 mobil mulai melaju dan mengepung mobil Qin Ming. Qin Ming mencibir dengan jijik, mengabaikan mobil di sekitarnya dan bergerak maju dengan kecepatan konstan mengikuti arus lalu lintas. Saudara Fox, apa langkah selanjutnya? Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Beberapa orang yang putus asa di Volkswagen sangat ingin mencoba dan mengeluarkan pistol mereka. Apakah kamu punya otak? Singkirkan senjatanya. Yehu berteriak, ini adalah area pusat kota. Jika kamu berani mengambil tindakan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu membunuh Qin Ming dan mendapatkan hadiah, kamu akan kehilangan milikmu. Hidup, tetap tenang, menunggu kesempatan. Ya, apa yang dikatakan saudara Fox masuk akal. Ketika dia hendak tertidur, Gu Qingyi tiba-tiba membuka matanya dan mengusap pelipisnya untuk membangunkan dirinya. Dia secara tidak sengaja melirik keluar jendela beberapa kali, merasa pemandangan di pinggir jalan agak asing, dan bertanya dengan ragu, Qin Ming, apakah kamu salah jalan? Kamu bangun tepat pada waktunya. Pindah ke kursi penumpang. Kenapa? Gu Qingyi semakin bingung, berhentilah bersikap misterius dan jelaskan dengan jelas. Qin Ming melepaskan tangan kanannya dan menunjuk ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Apa kamu tidak menyadarinya? Kita dikepung. Jika kita ingin melarikan diri, akan terjadi gesekan. Akan lebih aman bagimu untuk duduk di kursi penumpang, dan akan lebih mudah bagiku untuk menjagamu. Apa? Gu Qingyi terkejut, tidak lagi mengantuk, dan buru-buru melihat kendaraan di sekitarnya. Berhenti mencari, kemarilah, pertunjukan akan segera dimulai, jangan lewatkan. Mata Qin Ming bersinar karena kegembiraan, dan dia menyentuh tuas persneling dengan tangan kanannya. Saya sudah lama tidak bermain mobil bumper. Saya ingin tahu apakah keterampilan saya menurun. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, Gu Qingyi memutar matanya. Jangan konyol dan panggil polisi. Sudah terlambat untuk memanggil polisi. Dengarkan saja aku dan jaga keselamatanmu. Apa kamu masih tidak percaya padaku? Gu Qingyi segera teringat 2 kali Qin Ming menyelamatkannya. Suatu kali, dia mengalami kecelakaan saat bermain mesin lompat di taman bermain. Dia jatuh dari ketinggian 60 atau 70 meter, mereka mendarat dengan selamat. Sangat sulit dilakukan orang. Kedua kalinya, dia diculik oleh beberapa preman Burma, tetapi Qin Ming jatuh dari langit lagi dan menyelamatkannya tanpa bahaya apapun. Saya percaya Anda. Gu Qingyi sangat mengagumi kemampuan Qin Ming dan sangat yakin dengan kemampuannya. Yakin, dia buru-buru berpindah dari kursi belakang ke kursi penumpang dan memasang sabuk pengamannya. Ayo pergi. Qin Ming memperkirakan waktunya. Jika geng Macan Hitam melaporkan keberadaannya kepada pemimpin geng dan orang besar lainnya, mereka pasti sudah sampai di sana. Dia memindahkan gigi dengan terampil dan menginjak pedal gas. Kendaraan niaga itu mengeluarkan suara gemuruh pelan, berakselerasi secara tiba-tiba, dan melompat keluar dari celah antara rangka depan dan kiri. Pria bermarga Qin ingin melarikan diri. Perintahkan dia turun dan awasi dia. Jangan kehilangan dia. Puan Bailang akan segera datang. Mobil Yehu mengikuti di belakang, mengendalikan situasi secara keseluruhan. Melihat mobil bisnis itu melaju kencang dan menyalip mobil di depannya, ia segera membuat pengaturan yang tepat. Mobil-mobil berikut melaju satu demi satu dan mulai mengejar liar di jalan raya. Seperti mobil balap, Anda saling mengejar tanpa menyerah. Dengan keterampilan mengemudinya yang baik, Qin Ming lewat dan berpindah-pindah di antara lalu lintas. Pemandangan di luar jendela dengan cepat berbalik. Dia terus memimpin tanpa membuang kendaraan pelacak dan melaju menuju arah luar kota. Setelah berkendara keluar dari kota Donghai, Qin Ming berkendara langsung ke jalan pegunungan di pinggiran kota. Saat ini,
Malam sudah tiba dan lalu lintas di jalan lebih sepi, yang merupakan saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Beraninya kamu datang ke pinggiran kota. Memang benar ada jalan menuju surga tapi kamu tidak mengambilnya. Pintu neraka tidak ada dan kamu menceburkan diri begitu saja ke dalamnya. Suruh saudara-saudara bersiap-siap dan mulai bekerja. Saudara Fox, saya sudah lama menunggu kata-kata Anda. Mata beberapa orang yang putus asa di Volkswagen menunjukkan kegembiraan yang haus darah. Mobil bisnis. Kakak ketiga, kendarai lebih cepat. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan disusul oleh bajingan lain. Kita bahkan tidak akan bisa minum supnya. Kalau begitu duduklah dengan tenang. Pengemudi yang akrab dipanggil Laosan itu menginjak pedal gas, speedometer melaju hingga lebih dari 120, dan angin kencang bertiup kencang sehingga sulit membuka mata. Kendaraan pelacak lainnya tidak memiliki keraguan dan melaju dengan liar satu persatu, dan jeritan seperti binatang datang dari dalam kendaraan. Saudaraku, semangatlah, jangan biarkan orang lain sampai di sana dulu. Mari kita buat kesepakatan dulu. Jika orang bernama Qin terbunuh, hadiahnya akan dibagi rata. Setiap orang akan mendapat bagian. Tidak ada yang bisa iri pada Qian. Sebelum menyusul Qin Ming, banyak orang mulai mendiskusikan pembagian hadiah, seolah-olah Qin Ming sudah menjadi sepotong ikan di talenan, memungkinkan mereka untuk membantainya. Bang! Seseorang kehilangan kesabaran dan menembak lebih dulu. Akurasinya sangat akurat sehingga dia bahkan tidak tahu kemana peluru itu pergi. Mendengar suara tembakan, jantung Bu Qingyi tiba-tiba melonjak, dan wajah cantiknya dipenuhi rasa gugup. Turunkan kepalamu, gunakan sandaran sebagai penutup, santai, anggap saja kamu sedang syuting film. Kata Qin Ming dengan lega, matanya selalu menatap ke kaca spion, seperti pemburu yang sedang berburu. Jalan di sekitar gunung tidak terlalu lebar dan hanya bisa menampung 3 kendaraan yang lewat berdampingan. Keempat kendaraan geng macan hitam paling dekat dengan Qin Ming dan menghalangi kendaraan lain di belakang, menyebabkan orang-orang di kendaraan di belakang mengumpat. Setelah berbelok di tikungan jalan pegunungan, gunung tersebut untuk sementara menghalangi pandangan orang-orang di belakang. Qin Ming menginjak rem dan berhenti di sisi gunung, tetapi tidak mematikan mesin. Kenapa kamu berhenti? Ayo cepat. Dengan kecepatanmu, kamu seharusnya bisa menyingkirkan pengejarnya. Jika aku ingin menyingkirkan mereka, aku pasti sudah menyingkirkannya sejak lama, tapi aku tidak bisa lepas dari kelas 1 SMP, tapi aku tidak bisa lepas dari kelas 15. Menyingkirkan masalah itu untuk selamanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin tahu? Qin Ming tersenyum misterius, buka matamu dan duduklah dengan tenang, saya ingin memamerkan keterampilan mengemudi saya. Qin Ming telah menurunkan jendela di sisi mobilnya dan mendengarkan dengan cermat suara mesin untuk menilai jarak saat dia berbicara. Ketika Santana Putih pertama yang memimpin mendekati tikungan dan hendak berbelok, kendaraan niaga itu tiba-tiba mundur. Badan mobil Santana berwarna putih baru saja berbelok di tikungan ketika tiba-tiba ada mobil yang menabraknya, dan secara naluriah ia berbalik untuk menghindarinya. Akibat kecepatan kendaraan yang tinggi, kendaraan tidak dapat bereaksi dengan cepat dan tidak sempat mengerem, sehingga menabrak pagar pembatas batu di pinggir jalan dengan benturan yang teredam. Seluruh bagian depan kendaraan mengalami deformasi parah dan hampir terjatuh dari batu kemiringan di bagian luar. Kesempatan bagus, pukul dia sampai mati, biarkan dia menghancurkan mobil dan membunuh semua orang. Mobil kedua mengikuti dari dekat, hanya berjarak 10 meter. Melihat mobil komersial tergeletak di tikungan, pria yang mengemudikan mobil itu menginjak pedal gas dan berlari merajalela. Sampai jumpa. Qin Ming dengan cepat memindahkan persneling dengan tenang, dan kendaraan komersial itu meraung dan melesat keluar seperti anak panah. Bang! Mobil kedua hampir meleset dari bagian belakang kendaraan niaga, namun meleset sejauh 1000 mil dan menabrak Santana Putih. Terdengar jeritan seperti hantu menangis dan serigala melolong di dalam mobil Santana, dan dia terguling dan jatuh dari gunung. Mobil itu hancur dan semua orang tewas. Pelan. Mobil ketiga adalah Volkswagen hitam yang ditumpangi Yehu. Melihat dua mobil pertama hancur, dia buru-buru berteriak. Anak laki-laki bernama Qin itu sangat licik. Anak ketiga dengan cepat menginjak rem dan memperlambat mobil. Pada saat ini, kendaraan komersial melaju ke arahnya seperti binatang buas gila. Qin Ming memanfaatkan medan di sekitar tikungan untuk segera berbalik dan kembali. Seperti kata pepatah, yang pemberani menang jika bertemu di jalan sempit. Jika benar-benar bertabrakan, masyarakat jelas akan menderita. Anak ketiga takut dan buru-buru membelok untuk memberi jalan, dan kedua mobil itu saling berpapasan. Jika bukan karena keselamatan Gu Qingyi, Qin Ming akan menjatuhkan mobilnya. Setelah sadar kembali, orang-orang di Volkswagen berpikir untuk menembak dan mulai menembak tanpa pandang bulu. Gila. Gu Qingyi merasa seperti berada di kapal bajak laut. Rentetan kecelakaan mobil begitu mengasyikkan hingga hatinya tidak tahan. Dia hanya menutup matanya dan membiarkan Qin Ming menjadi gila dari mobil. Jarak antara kendaraan pelacak sangat dekat, dan mobil keempat datang tepat di belakangnya. Lampu depan pengemudi sangat terang sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Tapi tidak tahu jenis mobil apa itu. Dia mengumpat dengan marah, menepi untuk memberi jalan, dan kendaraan komersial lewat dengan kecepatan kilat. Mobil di belakang mereka tidak jelas dengan situasi di depan mereka, mengira Qin Ming masih melarikan diri menuju gunung. Mereka melihat sebuah mobil datang dari arah yang berlawanan, lampunya menyilaukan, dan mereka semua melaju ke jalur kanan.
Perjalanannya lancar dan Qin Ming mencapai kaki gunung lagi. Ketika kendaraan berikut mengetahui situasinya, ia berbalik dan mengejar, tetapi kendaraan niaga tersebut sudah tidak terlihat lagi. Yehu segera menelepon dan memberitahu Lei Bailang yang mengejar dari belakang dan mencegat Qin Ming di kaki gunung. Lei Bailang adalah ayah kandung Lei Xiangdong, dia melahirkan seorang pria berambut putih dan seorang pria berambut hitam, dia bersumpah untuk membunuh Qin Ming dengan tangannya sendiri dan membalaskan dendam putranya putri-putrinya bersamanya. Orang-orang putus asa yang melakukan kejahatan tiba dalam kelompok yang terdiri dari 5 mobil. Ketika dia mendekati kaki gunung, Qin Ming melihat 3 mobil melaju berturut-turut di depannya, memenuhi jalan pegunungan. Jika dia ingin lewat, dia harus terbang melewati atas mobil. Mengapa berhenti lagi? Gu Qingyi tiba-tiba menghentikan mobilnya dan membuka matanya dan bertanya. Jalan di depan diblokir. Qin Ming mengerucutkan bibirnya dan memberi isyarat agar Gu Qingyi melihat ke depan. Mereka seharusnya menjadi pasukan cadangan geng macan hitam. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang serius. Bab 58. Ketiga kendaraan off-road itu berjalan beriringan, sangat mendominasi, jendela-jendelanya jatuh hampir bersamaan, dan moncong lubang hitam menyembul keluar. Turun. Ada yang tidak beres. Qin Ming mendorong kepala Gu Qingyi ke bawah dan membalikkan mobil dengan cepat. Bang, bang, bang. Suara tembakan meledak, peluru mendesing, berdenting di mobil, dan percikan api berterbangan kemana-mana. Mundur dan berpacu di jalan pegunungan membutuhkan keterampilan mengemudi yang sangat tinggi, namun Qin Ming mampu mengatasinya dengan mudah, tidak jauh lebih lambat daripada saat mendaki gunung. Dia mencondongkan tubuh ke kemudi, menatap ke depan dan ke belakang, memikirkan bagaimana membalikkan keadaan dan melakukan 3 hal sekaligus. Pada saat kritis, Gu Qingyi tidak lagi peduli dengan masalah citra, seluruh tubuhnya menyusut di bawah kereta, dan telapak tangannya yang gugup dipenuhi keringat. Jangan takut. Hanya dengan mengalami ujian hidup dan mati keberanian seseorang dapat dipadatkan, sehingga kamu dapat dengan cepat tumbuh menjadi pria pemberani yang dapat berdiri sendiri. Kesempatan ini jarang terjadi, jadi jangan lewatkan. Ming menghibur dan memberi semangat. Kata-kata ini sangat berguna bagi Gu Qingyi, yang berpengetahuan luas, mengendalikan grup bisnis besar, telah mengalami kekejaman membunuh orang tanpa darah di pusat perbelanjaan, dan merupakan wanita yang kuat hatinya panik di matanya. Pihak lain memiliki senjata dan sejumlah besar orang. Tidak pantas untuk tetap berada di dalam mobil dan bersiap untuk melompat keluar dari mobil. Qin Ming menilai situasi dan membuat keputusan. Aliran punggung yang indah, melewati tikungan jalan pegunungan, menggunakan penutup gunung, Qin Ming dengan cepat melompat keluar dari mobil. Gu Qingyi baru saja membuka pintu dan keluar dari mobil. Sebelum dia bisa berdiri diam, Qin Ming menggulingkan mobil dan mendarat di depannya. Pegang erat-erat, aku akan mendaki gunung, aku tidak bisa melepaskan tanganku untuk menopangmu. Qin Ming memegang pinggul Gu Qingyi, mengangkatnya, dan melepaskan tangannya. Bagaimanapun, Gu Qingyi juga seorang wanita di keluarga, dia tahu situasi umum, dan dia tidak punya niat untuk peduli apakah pria dan wanita itu intim atau tidak leher Qin Ming. Qin Ming mengambil beberapa langkah untuk mulai berlari, meletakkan kakinya di tanah, dan melompat setinggi orang seringan burung layang-layang. Dia meraih batu itu dengan kedua tangannya dan memanjat dengan fleksibel menggunakan tangan dan kakinya. Gu Qingyi berbaring dengan tenang di punggung Qin Ming, merasa seperti dia terbang di awan. Dalam ingatannya, kecuali ketika ayahnya meninggalkannya ketika dia masih kecil, dia belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan seorang pria, dan dia tidak bisa tidak memikirkan tentang mendiang orang tuanya. Membawa tubuh halus selembut batu giok, aroma geram melayang ke hidungnya dari waktu ke waktu, dan angin malam bertiup, memberi Qin Ming ilusi kawin lari. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika dia benar-benar ingin kawin lari dengan wanita cantik seperti itu wanita, lalu apa? Itu bagus sekali, tapi sayang dia sedang dalam pelarian. Pernahkah kamu merasa kita seperti sepasang bebek Mandarin yang putus asa? Berhenti bicara. Gu Qingyi memarahinya. Jam berapa sekarang? Oke, berhenti bicara dan cium aku. Kamu. Gu Qingyi marah dan mengangkat tangannya yang lembut, berhenti sejenak dan kemudian dengan lembut meletakkannya. Demi upaya putus asamu untuk melindungiku, aku tidak akan memiliki pengetahuan sebanyak kamu. Mengejar, kita tidak bisa membiarkan Qin kabur. Beritahu Yehu dan pimpin orang untuk mencegatnya dari gunung. 5 kendaraan off-road berhenti di tikungan satu demi satu, dan 4 atau 5 orang melompat keluar dari setiap kendaraan, memegang senjata di tangan, mengejar mereka ke atas gunung seperti serigala ganas. Kecepatan Qin Ming sangat cepat sehingga dia mendaki gunung seolah-olah di tanah datar. Dia mendaki ke jalan lingkar gunung atas dalam satu tarikan napas. Cepat bersembunyi di sana, jangan berjalan ke sini sembarangan. Qin Ming membungkuk dan menurunkan Gu Qingyi. Dia mengambil beberapa batu dan melemparkannya satu demi satu dengan seluruh kekuatannya. Lingkungan yang gelap hampir tidak berpengaruh pada penglihatan Qin Ming, dan dia dapat melihat secara akurat dari posisi yang tinggi. Batuan yang lewat dengan angin kencang, seolah-olah dilengkapi dengan panduan yang tepat di kaki gunung, dan peluru-peluru itu ditembakkan dengan sempurna. Aduh, aduh. Jeritan terdengar dari waktu ke waktu di lereng bukit. Mereka yang diserang pada dasarnya menderita luka di kepala dan berdarah. Beberapa orang tidak dapat berdiri dengan stabil dan terguling menuruni gunung seperti labu terjatuh, dan mereka tidak dapat menanggung luka serius. Tidak ada kekurangan orang yang kurang beruntung hingga dirobohkan oleh kaki tangannya yang jatuh dan terjatuh bersama. Paman,
Saya telah berlatih senjata tersembunyi sebelumnya, silakan coba roti batu. Qin Ming membuka tangannya, dan batu seukuran kepalan tangan terbang seperti rentetan meriam. Pembunuh yang mendaki gunung itu tidak beruntung. Lingkungan sekitar kosong dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Selain itu, batu yang terbang itu secepat anak panah. Melihat bayangan hitam mendekat, sudah terlambat untuk menghindar. Pada saat ini, Gu Qingyi dan Qin Ming terhubung oleh takdir. Gu Qingyi bahkan salah mengira bahwa pengejarnya datang untuknya. Ini dia, hancurkan mereka dengan keras, jangan biarkan mereka pergi. Melihat batu itu menunjukkan kekuatannya di tangan Qin Ming, Gu Qingyi membuka kancing mantelnya, mengikatnya di pinggangnya, menggulung ribuan rambut birunya, dan mengubahnya menjadi wanita yang cakap. Mengambil batu dan mengirimkan bola meriam ke Qin Ming. Ya, potensi istri yang baik patut ditelusuri. Penampilan Gu Qingyi memiliki pesona unik yang tidak mungkin diapresiasi di perusahaan. Gu Qingyi marah dan memutar matanya ke arah Qin Ming. Ini sangat mendesak, tapi kamu masih tega bercanda. Pada saat inilah keadaan pikiran seseorang dapat tercermin dengan lebih baik. Bagaimana Anda mengucapkan kalimat itu? Qin Ming memikirkannya, saya memikirkannya. Bahkan jika gunung Tai runtuh di depan saya tetap melakukannya harus menjaga ekspresiku tetap tenang, dan tanduk rusa menjuntai di depanku. Jangan gerakkan matamu dan tetap tenang di saat bahaya, itulah gaya seorang jenderal. Itu disebut, gunung Tai runtuh di depan tetapi warnanya tetap tidak berubah, dan rusa naik ke kiri tetapi matanya tidak berkedip. Ya, kamu masih berpendidikan, kalau tidak bagaimana kamu bisa menjadi CEO, dan aku hanya bisa melayanimu depan dan belakang. Qin Ming sengaja bercanda untuk meredakan suasana tegang lanjutnya memukul kepala dengan batu yang berterbangan. Ayo, serang, bunuh Qin Ming, dan dapatkan tambahan 200.000 untuk setiap orang. Melihat semakin sedikit orang di sekitarnya, Lei Bailang meningkatkan hadiahnya lagi untuk meningkatkan semangat. Meskipun Lei Bailang sangat membenci Qin Ming, dia belum kehilangan akal sehatnya dan tidak ingin digunakan sebagai umpan meriam. Dia terjatuh di bagian paling belakang dan menemukan batu yang terangkat hampir menutupi separuh tubuhnya satu tangan dan lepaskan yang lain. Lereng bukit ini hampir membentuk sudut 30 derajat dan relatif curam. Setelah mengalami kerugian, yang lain mengambil pelajaran dan berlindung secara bergantian untuk mendaki, yang sangat mengurangi kecepatan mereka. Kaulah yang berteriak, giliranmu. Qin Ming mencibir acuh tak acuh dan menatap Lei Bailang. Dia menimbang batu sebesar kepala bayi di tangannya dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Batu itu terbang dan mengenai kepala Lei Bailang dengan tepat. Darah berceceran dan matanya menjadi hitam. Plop! Beberapa detik kemudian, serigala hitam putih itu jatuh ke jalan semen, terbangun dari rasa sakit, dan melolong. Tidak bagus, Ketua Aula terluka. Biarkan Qin pergi sekarang dan mundur. Batu biasa sama kuatnya dengan peluru di tangan Qin Ming, dan akan menimbulkan korban jika bertemu dengannya. Hanya 7 atau 8 orang yang tersisa dalam tim yang terdiri dari hampir 20 orang sekitar untuk mundur. Saat mundur, seseorang dipukul lagi. Yang lain berharap mereka memiliki sayap di tulang rusuknya dan bisa berlari lebih cepat dari kelinci, dan segera melompat menuruni lereng bukit. Oh, lenganku. Oh, kakiku. Oh, kepalaku. Mereka semua tergeletak di tanah di jalan di kaki gunung, dengan darah mengalir di seluruh wajah mereka, dan jeritan kesakitan dan kesusahan. 4 atau 5 orang yang tidak terluka diam-diam bersukacita, membantu orang yang terluka ke mobil satu persatu, dan pergi dengan gembira. Ini, dipukuli sekarang. Sekelompok preman bersenjata sebenarnya dipukuli oleh Qin Ming sendirian dengan batu. Mereka sangat tidak berguna. Nona, apa yang kamu bicarakan? Qin Ming memutar matanya, kamu masih berpikir orang-orang ini terlalu tidak berguna. Kamu tidak akan bahagia sampai mereka lebih baik dari pasukan khusus dan mengikatmu menjadi istri dari benteng. Aku tidak bermaksud begitu. Musuh mundur, dan Gu Qingyi santai dan tersenyum. Aku memujimu atas kehebatanmu, itu saja. Di alam liar, di antah berantah, di tengah malam, dan baru saja mengalami krisis hidup dan mati, melihat senyum menawan dari keindahan yang memukau, tentu merupakan hal yang sangat mewah, yang membuat orang mau tidak mau merasa dihantui. Qin Ming menatap senyuman berbunga-bunga di sudut mulut Gu Qingyi, terlihat sedikit gila. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihatku? Dipengaruhi oleh lingkungan, rona merah muncul di wajah cantik Gu Qingyi, yang bahkan lebih indah dari matahari terbenam di cakrawala. Apalagi keindahan seperti ini mudah dijangkau, berbeda dengan matahari terbenam di cakrawala yang tinggi di langit dan hanya bisa dilihat dari atas, serta memberikan rasa keakraban yang erat. Kamu sangat cantik. Qin Ming mau tidak mau mengulurkan tangannya dan mencubit pipi Gu Qingyi, yang mudah patah karena pukulan. Kamu, jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Gu Qingyi marah dan menepis tangan bau Qin Ming. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, memutar sosok anggunnya yang tak terhingga, dan pergi. Maafkan aku. Qin Ming buru-buru menyusul dan membujuk, jangan marah. Siapa yang membuatmu begitu cantik? Aku tidak bisa mengendalikannya untuk sesaat. Mengapa kamu tidak mencubitku beberapa kali sebagai kompensasi? Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu, lebih baik aku memikirkan cara untuk kembali. Berkendara kembali, bukan berarti mobil kita tidak bisa. Pada saat ini, Qin Ming mendengar suara langkah kaki berlari dan buru-buru menutup mulut Gu Qingyi dan bersembunyi di sudut yang gelap. Tembakan datang dari sini.
Anak laki-laki bernama Qin seharusnya ada di dekatnya. Yehu memimpin sekelompok orang dan datang setelah mendengar suara itu. Qin Ming memberi isyarat untuk memberitahu Gu Qingyi agar tetap di sini dan tidak bergerak. Seolah-olah dia telah menginjak kapas, dia diam-diam bergerak ke arah asal suara langkah kaki yang berisik itu. Mengapa tidak ada gerakan? Kita akan mengetahuinya jika kita pergi ke sana dan melihatnya. Tepat ketika Yehu dan yang lainnya mendekati lereng bukit tempat kejadian itu terjadi, bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk dilawan. Qin Ming melintas, melambaikan tangan dan kakinya, dan kemudian seseorang jatuh ke tanah sambil meratap, dan pemandangan tiba-tiba menjadi kacau. Ada sekitar 30 orang dalam kelompok ini, semuanya adalah orang-orang kita sendiri. Mereka tidak berani menembak gegabah. Senjata yang mereka bawa pada dasarnya hanya hiasan, jadi mereka hanya bisa melawan musuh dengan tangan kosong. Jarak dekat dan kekacauan adalah kekuatan Qin Ming. Seolah-olah dia berada di tanah terpencil, sekelompok orang jatuh satu demi satu seperti gandum yang dipanen. Bersambung.